Guru kita bersama yaitu Bapak Ustadz Mukarrabin yang insya Allah diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari saja kita mulai pengajian pada sore hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Semoga kita diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada waktu tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar nggak ngantuk. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا بائع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafa'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para penispuh, khusus kepada Bapak Ketua DKM Salat Ta'awun, Bapak Ahmad Sopan, beserta staf dan jajarannya, Ustaz Mulyadi, Ustaz Samsuri, Abah, Bang Epen, Imam, semuanya lah ya udah. Mana siapa di pojok? Oh Bang Endi, Masya Allah iya. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita bisa berkumpul bermuajah dalam rangka rutin ngabuburit setiap bulan Ramadan ya. Insya Allah kita semua senantiasa bisa menjaga ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan puasa. Untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma annahu qala. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Rasul bersabda, Ibnu Abbas berkata, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadhana la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadhana." Lau ta'lamu, jikalau mengetahui umatku, kalau umatku mengetahui ma fi Ramadhana, segala hal yang ada di Ramadan kaitannya keutamaan dan lain sebagainya, la tamannau, niscaya mereka berangan-angan antakuna sanatu kulluha Ramadan, setahun semua itu jadi bulan Ramadan, bukan hanya sebulan.
tapi 12 bulan kabeh. Iya, semuanya puasa. Lah kok bisa begitu? Ceritanya bagaimana? Nah, li'annal hasanata fihi mujtami'atun wa ta'ata maqbulatun wa da'awati mustajabatun wa dzunuba maghfuratun wal jannata kalau atofnya kepada hasanata wal jannata mustaqatun lahum. Karena alasannya pertama, amal kebaikan ngumpul. Ya enggak? Mana ada salat sunnah tarawih kalau di luar Ramadan? Orang ada. Biar kata orang pada puasa Senin Kemis, Senin puasa Daud, puasa Syawal, puasa apa lagi Pak? Lah iya Ayyamul Bid, puasa Rejab, puasa Muharram, ya gak? Ada gak acara buber? Kagak ada. Apalagi sahur bersama, lah kagak ada. Hanya ada di bulan Ramadan. Orang premak ya gak? Pertamax naik, minyak goreng naik, bahan sembako naik, ada hanya di bulan Ramadan. Goyang loh. Lah iya kan, Masya Allah. Nah coba ini kebaikan semuanya pada aneh. Wah pokoknya keren lah. Orang premak kolak laku, orang jualan apa aja bahasa kasarnya laku semua. Itu li'anal hasanata fi. Iya, apa baik udah pokoknya. Dogan, udah apapun bentuk makanan. Cuman kemarin doang aja 2 hari itu pada kasihan pedagang. Hujan, lah orang ada yang beli. Apaan hujan kan? Gak ada kasihan. Kita kok kasihan? Lah bener. Udah meremak begitu modelnya kok berapa? Lah makan dewek. Lantar gimana muternya? Kan begitu, Masya Allah. Ya tetap, nah rasa berempati seperti itu gitu. Itu hanya ada di bulan Ramadan. Ya jangankan bagi orang yang puasa, atau jangankan bagi orang yang beragama Islam, di luar agama Islam sekalipun juga ke bawah berkahnya puasa, berkahnya Ramadan. Ya nggak usah kita sewot-sewot gini-gini, nggak usah. Memang itu udah yang dimau sama Allah, udah biarin. Do begono. Nah, itu maksudnya ali annal hasanata fihi mujtami'atun wa ta'ata maqbulatun, taat diterima. Ngaji taat diterima coba. Kalau di luar Ramadan itu masih ada istilahnya mardut. Iya enggak? Kalau di kamar udut, maksudnya mardut ditolak gitu. Tapi ini di Ramadan, taat apapun bentuknya taat, insya Allah diterima oleh Allah. Yang penting kuncinya satu, ikhlas. Udah kurang-kurang dikit malah wajar. Namanya kita masih belajar baca Al-Fatihah, baca Quran, kurang tajwid, kurang apa. Selagi niat kita masih belajar kok, ya insya Allah diterima dan dimaklumi sama Allah. Maka jangan sombong orang itu nggak mau belajar. Kalau nggak mau belajar, salahnya kan nggak diampuni, nggak dimaafin. Orang ini udah nggak mau belajar. Nah, kalau masih belajar, termasuk saya itu, udah nggak usah disebut ustadz, apalagi kiai. Selamanya santri, udah pasti udah gitu aja udah. Sampai mati juga gelarnya masih santri. Itu kalau ada yang ngakuin, lah kagak ngomong apa. Kan begitu. Nah, selagi kita itu ikhlas, maka semua amal perbuatan yang kita lakukan, insya Allah taat itu akan makbulah diterima. Wa da'awati mustajabah, doa-doa diijabah, diterima. Maka salah satu cara berdoa itu adalah adabnya orang kan pada disuruh berpuasa. Ayo.
Masa disuruh puasa bagaimana? Orang ini mau umpamanya Pak Ustadz Mulyadi mau mengamalkan ilmu beraja musti umpamanya. Lah umpama ya mau beraja musti kayak mau Brahma Kumbara kayak atau ilmu apalah bodoh nanan. Biasanya disuruh puasa dulu apa enggak? Puasa. Lah orang puasa itu luar biasa. Makanya Ramadan itu sentral daripada itu semua. Doa-doa juga mustajab. Wa dzunuba maghfuratun. Dosa-dosa diampuni. Maka pada doa habis sholat tarawih ya enggak, termasuk habis sholat seperti biasa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Termasuk Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa kamilin lain lagi, Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa li faraidika mu'addin wa ala sholawati muhafidin wa li zakati fa'ilin wa lima indaka talibin wa li afika rajin wa bil huda. Kan terusin mah enak ya. Wa anil lagwi mu'ridin wa fid dunya zahidin wa fil akhirati wa walin na'mai wa bil qadai dan seterusnya lah. Ya kan? Masya Allah. Iya. Belum lagi doa setelah sholat witir. Gimana doanya? Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka udah seterusnya. Itu ya doa-doa semua. Termasuk doa berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Terusnya apa? Hah? Nah iya kan tetap birahmatika ya arhamar. Lah kan kita minta rahmat sama Allah. Masya Allah, coba itu. Intinya doa semua. Maka dengan kita memperbanyak doa, yang doa tadi diijabah oleh Allah, dimustajabkan oleh Allah di bulan Ramadan, konsekuensinya dzunub juga maghfurah, dosa-dosa juga diampuni oleh Gusti Allah. Wal jannatu mustaqotun lahum. Termasuk puasa itu surga itu merindukan orang-orang yang puasa. Nah kan ada hadisnya bahwasanya al jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Surga ini merindukan kepada 4 golongan. Pertama tahlil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Nah kemarin dibahas sedikit katanya membaca Al-Quran, ya kan? Yang kedua hafizil lisan, orang yang menjaga lisannya, mulutnya. Kan dalam Ramadan untuk menjaga kesempurnaan puasa nggak boleh ghibah, namimah di antaranya, termasuk omongan-omongan yang buruk. Kan gitu, kan nggak boleh. Yang ketiga ta'lil Quran, hafizil lisan, mut'imul ji'an, orang yang memberi orang yang kelaparan, memberi makan orang yang kelaparan. Tiap sore ada bukber kan, ada yang bagi duit. Orang yang kelaparan siapa? Orang yang puasa. Ya kalau yang jelas orang puasa Ramadan semuanya mah kelaparan udah. Itu maksudnya wamut imul jian, orang yang mau memberi makan orang yang berpuasa. Itu dirindukan surga. Nah, baru yang keempat wasoimina fi syahri Ramadan, orang-orang yang puasa di bulan suci Ramadan. Itu 4 golongan yang dirindukan surga. Masya Allah. Oke, kita lanjut.
Wa an Hafsin al-Kabir annahu qala. Ini riwayat dari seorang sufi. Nah, sufi agama ini diantaranya kok dibangun juga oleh orang-orang yang berhati-hati dalam beragama. Nah, orang-orang yang berhati-hati dalam agama itu diantaranya adalah orang yang yaitu yang berperilaku mengamalkan sufi. Sufi terambil dari kata-kata suf. Suf itu terambil dari kain sutra, kain wol, kain sutra. Kain wol, nah itulah orang-orang yang tadinya hidup di emperan Masjid Nabawi, masjidnya Nabi. Itu ada Bilal bin Rabah. Bahkan ada yang mengatakan pesantren itu embrionya yaitu. Kalau pesantren kan di Indonesia, tapi kalau di Arab, nah itu al-sufah itu. Di antaranya itu. Nah, ini perilaku ahli tasawuf. Yaqulu Dawud At-Ta'i, berkata Imam Dawud At-Ta'i, ulama besar dalam ilmu, dalam termasuk pelaku tasawuf. Ghalabanin naumu fi awwali lailatin min Ramadan. Gampangannya, pada malam pertama di bulan Ramadan saya ngantuk berat. Itu maksudnya mengalahkanku tidur. Tidur mengalahkanku dalam arti ngantuk. Fara'aitul jannata, maka saya melihat surga. Faka'anni jalisun ala sati nahrin, seolah-olah saya duduk di tepi nahar. Nahar itu bengawan. Ya. Iya, nahar, bengawan, sungai. Apalagi danau. lah sungai kan ngalir kan, nah, gitu loh. Kalau kali ya kali dah, gitu kan. Kalau kali kan kesannya kecil. Kalau sungai itu kan gede, gitu kan, bengawan, kayak bengawan Solo, ya kan. Nah, sungai tadi min durrin wa yakutin, terbuat dari batu dur, permata, wayakut, dan batu yang yakut. Wow, udah batu mahal. Dan itu bukan batu sembarang batu. Batu yakut itu masya Allah mahal. Permata juga mahal. Id ra'aitu jawariyal jannati. Ketika itu saya melihat bidadari surga. Ka'annahunna samsu min nuri wasihinna, seolah-olah mereka itu seperti matahari, mukanya itu pada bersinar, sinarnya kayak matahari. Masya Allah. Fakultu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah kan orang yang beriman. Aku lihat yang takjub menghilangkan sampai itu kan pasti mengucapnya la ilaha illallah Muhammadur. Coba kalau orang yang nggak ngaji, bojong boneng lagi ya. Lah iya, bojong boneng. Astagfirullah, apalah. Lah ini orang ngaji. La ilaha illallah Muhammadur, masya Allah, kan gitu. Nah, kan takjub kan. Begitu Dawud At-Ta'i membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fakulna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bidadari itu pun ibaratnya langsung baca kalimat yang sama. Loh. Akhirnya begitu ngomong bidadari pun membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia ngomong lagi, nahnu lil hamidin as-shaimin ar-rakiin as-sajidin fi syahri Ramadan. Kami diperuntukkan untuk orang-orang yang senantiasa memuji kepada Allah. Memuji kepada Allah. Kita sholat itu kan juga pada memuji. Sami Allahu liman hamidah. Lah ya kan? Allahumma antas salam
wa minkas salam. Kan pujian. Nah, kan di samping pujian juga doa. Oh, sholat juga sama. Nah, itu al-hamidin. As-shaimin yang pada puasa. Ar-rakiin orang yang suka pada rukuk, maksudnya rukuk sholat. As-sajidin orang yang pada sujud. Rukuk dan sujud maksudnya ya sholat. Fi syahri Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan, masya Allah. Maka sayang apabila bulan suci Ramadan berlalu sia-sia tanpa diisi kegiatan yang positif, kegiatan yang baik oleh umatnya. Nah itu sebenarnya terusannya tadi udah saya baca. Falidha qala, tadi saya belum lihat itu tapi udah saya baca. Karena itu tadi bidadari yang mengatakan seperti itu. Bidadari berkata, al jannatu, Nabi bersabda, al jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin. Tadi udah saya baca. Padahal pertama, padahal saya belum lihat. Nah kan gitu. Ini kebangetan ngebut berarti. Oke, karena udah saya baca, gak usah saya ulang lah. Wafil khobar, dan terdapat di dalam hadis sabda Nabi, idza halla hilalu Ramadan, apabila udah hilal. Tahu hilal kan ya? Hilal itu apa? Awal bulan. Bulan itu bulan sabit. Ini kalau maka kemarin kan apa namanya terjadi perbedaan. Ada yang puasa hari Sabtu, ada yang puasa hari Minggu. Biasa itu sebenarnya. Kan kemarin sekilas sudah ini kan gitu. Itu namanya hilal. Apabila ada hilal pertama di bulan Ramadan, sohal arsu wal kursiyu wal malaikatu wa ma dunahum. Aras tawaras. Makhluk Allah yang paling besar itu ya aras. Nah, itu aras. Kemudian kursi teriak, soha al arsu. Begitu juga malaikat semuanya pada teriak. Teriakannya apa? Bicaranya apa? Yaquluna tuba li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam bima indallahi ta'ala lahu minal karamah. Beruntung sekali bagi umat Nabi Muhammad dengan apa yang ada di sisi Allah dari segala macam kemuliaan. Wastaghfarat lahumus syamsu wal qamaru wal kawakibu wat tuyuru fil hawai. Bahkan matahari, rembulan, bintang gemintang, langit, termasuk burung yang ada di udara, wasamak fil ma'i, ikan yang ada di lautan, wa kullu dhi ruhin ala wasil ardi, dan segala hal yang mempunyai roh, yang ada nyawanya, maksudnya ada tikus, curut, kecoa, macam-macam berbagai, itu namanya binatang yang ada nyawanya. Lah kalau gitu pohon punya nyawa apa enggak? Lah punya lah. Kalau enggak punya nyawa lah mati dia, enggak berbuah, kan berarti punya. Walaupun nyawanya pohon beda nyawanya hewan ataupun manusia, kan gitu. Fil laili wan nahar, siang malam, semuanya itu istighfarat lahu, memohonkan ampun kepada umatnya Nabi Muhammad. Tuh coba itu semua. Maka jangan pada semena-mena. Nyabutin rumput boleh, permisi, karena rumput diciptakan oleh Allah juga bertasbih untuk beribadah. Lah kita nyabut harus ada tujuan. Toh. Lah jangan main asal cabut, jangan main asal. Ah, begitu. Halo Bang Presiden. Ini lah.
Nah itu keren sekali kan sebenarnya. Maka nggak boleh kita semena-mena. Bukan kok nggak boleh, apa nyabutin rumput boleh. Tapi beri alasan yang tepat. Untuk apa kita bersihin rumput? Oh biar nggak kotor, supaya nggak ada ular. Kalau rimbun takutnya ular pada sembunyi. Gitu loh maksudnya. Kenapa? Semua binatang, semua apa yang ada, nah, itu adalah bertasbih kepada Allah, mendoakan kepada kita semua umatnya Nabi Muhammad. Termasuk maaf kata, binatang-binatang nggak boleh gegabah sembarangan matiin kecuali mempunyai tujuan. Loh gitu loh. Jangan loh, kalau sama binatang sama alam aja diperintahkan seperti itu. La ilok umat manusia kemudian lantas pada ribut hanya gara-gara beda pemahaman, beda pendapat. Beda pendapat sebab gara-gara beda pendapatan. Lah kan begitu katanya kemarin. Masalah apa kacau kan? Dalam arti memang sunatullahnya udah seperti itu, beda-beda. Tapi insya Allah semuanya mendukung umat Nabi Muhammad. Loh, jangan sampai kita maaf kata, jangankan itu manusia walaupun beda agama, binatang sekalipun Allah ciptakan adalah untuk beristighfar, memohonkan ampun kepada umatnya Nabi Muhammad. Lu gak usah ribet-ribet lah. Lah orang saya itu, santri-santri saya itu sendiri, ya kadang yang ngasih beras, ya ada orang Islam kadang-kadang pada males, ya ada orang di luar Islam, gak usah ngadat. Ya, wah orang Islam kesinggung, ya orang Islam pada gak ngasih-ngasih. Lagi dia ada orang di luar Islam ngasih, ngapain dia pada ngadat? Lepas mau puasa, ini ada tiuk. Gak main-main yang ngirim pendeta, istilahnya begitu. Dikirim martabak, kadang dikirim beras. Padahal saya pernah ketemu aja belum. Oh bener, Masya Allah. Lah itu loh cara beragama, bukan mencampur adukan, bukan. Tuh. Tapi artinya apa? Allah itu menitipkan kebarokahan melalui semua hamba-hambanya untuk kita. Kita didoakan sama makhluk-makhluk Allah, bahkan berupa binatang, ikan, burung dan lain sebagainya. Subhanallah. Belum? Masih lama tuh. Tenang. Gua perasaan tengok-tengok ngeliat jam. Oh gitu. Saya kemana? Oh iya. Saya gak enak di tengok-tengok kan. Masya Allah. Nah itu semua mendoakan illas sayatina alaihimul la'natullah, kecuali setan. Setan doang yang gak mau mendoakan. Fa idza asbahu la yatrukullahu ta'ala ahadan minhu illa yughfaru lahu. Maka apabila waktu pagi Allah tidak biarkan seorang pun dari umat Nabi Muhammad kecuali ia diampuni dosanya oleh Allah. Itu kan ketika hilal itu kan awal Ramadan. Lah begitu masuk paginya bulan Ramadan, seluruh umat Nabi Muhammad diampuni oleh Gusti. Nah, kalau diampuni itu berarti kan bagus apa enggak? Bagus. Surga apa neraka? Ya surga. Nah, artinya kalau konteksnya seperti ini, kalau suka menerakakan orang, bagus apa enggak? Lah kagak lah, orang makhluk di dunia ini sekalipun mendoakan kepada umat Nabi Muhammad yang pada puasa tuh begitu. Wa yaqulullahu ta'ala, dan Allah berkata kepada para malaikat, ij'alu sholatakum wa tasbihakum fi Ramadan li ummati Muhammadin alaihi wassalatu wassalam.
Kata Allah kepada para malaikat, para malaikat, jadikanlah sholat dan sholawat kalian semua serta tasbih kalian semua ketika kalian baca di bulan suci Ramadan, kalian berikan pahalanya kepada umat Nabi Muhammad. Masya Allah, kenceng banget perasaan. Oh enggak, mantul. Jadi betapa rahman rahimnya Allah. Jadi Allah bersifat Ar-Rahman, ya. Allah maha welas asih. Bentuk welas asihnya Allah, sholawat, doa, termasuk tasbihnya malaikat, pahalanya itu kan mengandung pahala. Fadilah dari barokah doa tadi, tasbih, sholawat dan lain sebagainya, itu diberikan kepada umat Nabi Muhammad lah. Kurang welas asih bagaimana Allah. Maka ayo kita semua ini jangan mudah menjadi orang yang gampang melaknat, menyumpai buruk itu loh, menyumpai jelek ke orang lain. Tapi doain baik ke siapapun, ke apapun sebenarnya istilahnya. Bahkan mohon maaf, ke orang yang brengsek sekalipun doakan yang baik. Loh kan begitu. Lah kadang-kadang kan kita pada latah, ya kan? Ada begitu kita ngelihat orang berperilaku buruk, buru-buru kita ngatain. Loh, kenapa enggak kita lapang dada, ya Allah? Kan doanya Nabi sendiri seperti itu kan? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Lah kalau kita mendoakan kebaikan buat orang lain, bahkan orang yang menurut kita itu belum baik, insya Allah asbab kebaikan kita itu loh, kebaikan itu akan kembali ke diri kita. Ini yang mahal harganya. Orang biasanya mencaci maki, mencela, melaknat. Nah itu sedikit demi sedikit ditinggalkan. Ya maaf kata lah bahasa kasarnya. Kita pakai handphone, pakai motor, pakai mobil, termasuk rumah yang kita tempati. Kan sering kita nggak mau berterima kasih, nggak bersyukur sama motor atau mobil, banyak kempes main tendang, dua sarban brengsek atau apa kan. Soalnya kan pada begitu. Coba motor itu ditepuk, didoain. Motor, bil, mobil, terima kasih selama ini kamu telah mengantarkan saya ke sono kemari. Begitu juga rumah. Waduh, rumah walaupun kamu gak sebagus rumah orang-orang, bahasa kasarnya gitu, tapi alhamdulillah kamu bisa melindungiku dari teriknya panas matahari, melindungiku dari air hujan di saat hujan, melindungiku dari hawa dingin di saat malam hari. Rumah insya Allah akan kontribusi doain positif sama kita. Dilalanya awet. Kendaraan juga begitu. Loh, ini kalau kita belajar dari yang barusan loh ya. Semua yang ada di muka bumi ini, baik itu yang sifatnya di laut, di darat, bahkan di udara. Nah, itu masukan buat kita supaya kita bisa komunikasi baik, komunikasi positif kepadanya. Tujuannya supaya apa yang kita miliki pun berkontribusi baik kepada kita. Ya udah titit-titit kan berarti udah maghrib. Kita tutup bersama-sama dengan doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.